Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan pembelajaran daring seperti biasanya. Dan sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita umatnya menuju jalan yang lurus. Anak-anakku, hari ini pembahasan kita masih bab 10, yaitu tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Adapun pembahasan materi kita hari ini yaitu tentang berbaik sangka dan manfaat berbaik sangka. Sebelumnya marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, di sini Ibu akan menyebutkan beberapa tujuan yang harus kalian capai setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan pengertian berbaik sangka. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan dalil tentang berbaik sangka. Dan yang ketiga, kalian mampu menunjukkan contoh berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, langsung saja di sini Ibu akan menjelaskan tentang berbaik sangka. Berbaik sangka atau husnuzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Adapun lawan kata dari kata husnuzon adalah su'uzon atau berburuk sangka. Berburuk sangka merupakan perilaku tercela yang akan mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Allah Subhanahu wa taala melarang berburuk sangka. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 12. Di sini Ibu akan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melarang berburuk sangka.
Sebagaimana bunyi hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum waz-zanna fa inna az-zanna akdzabul hadis. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anakku yang soleh dan soleha, marilah kita selalu membiasakan diri untuk berbaik sangka di dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, kepada siapapun kita harus selalu berhusnuzon atau berbaik sangka. Karena husnuzon itu akan menimbulkan hal yang positif kepada diri kita. Hati kita akan tenang, hidup kita akan bahagia karena pikiran kita tidak diliputi hal-hal yang negatif kepada orang lain. Maka hal-hal yang positif itu akan ada di diri kita dan di hati kita. Tetapi sebaliknya, jika kita selalu suudzon kepada orang lain, berburuk sangka, hal-hal yang negatif pun akan kembali kepada diri kita. Hati kita menjadi tidak tenang, pikiran menjadi selalu gelisah, dan selalu diliputi rasa dendam dan lain-lain sebagainya. Karena itu marilah kita selalu berhusnuzon kepada siapapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa bentuk berbaik sangka, ya. Di sini berbaik sangka ada 3 macam. Yang pertama yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas semua cobaan. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Allah telah memberikan karunia dan kenikmatan yang tidak ternilai harganya kepada manusia. Maka sudah seharusnya kita sebagai manusia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, mengapa kita harus bersabar atas semua cobaan? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat sempurna dan tidak mungkin Allah menghendaki keburukan bagi hamba-hambanya. Setiap cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala tidak bertujuan menyakiti hambanya, tetapi untuk menguji ketaatan, keimanan, dan kesabarannya. Berbaik sangka yang kedua yaitu berbaik sangka kepada diri sendiri. Pernahkah kalian mengalami kesulitan hidup? Jika pernah, bagaimana cara kalian menyikapinya? Seseorang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Sebaliknya, seseorang yang berburuk sangka kepada diri sendiri, ia akan merasa pesimis, tidak percaya diri, dan malas berusaha. Berbaik sangka yang ketiga yaitu berbaik sangka kepada orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Orang lain di sekitar kita harus diperlakukan secara baik, santun, saling menyayangi, dan menghormati. Berprasangka baik kepada orang lain akan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Sikap buruk sangka hanya akan memicu perpecahan dan konflik. Banyak
pertikaian dan kerusuhan terjadi karena sikap buruk sangka. Jika ada isu-isu negatif, hendaknya diklarifikasi atau tabayun terlebih dahulu, agar kita tidak terjerumus kepada sikap curiga dan buruk sangka atau suudzon. Oleh karena itu, mari kita tumbuhkan prasangka baik kepada keluarga, teman, tetangga, dan sesama manusia agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Untuk selanjutnya yaitu manfaat berbaik sangka. Seseorang yang membiasakan diri untuk selalu berbaik sangka, baik itu berbaik sangka kepada Allah, kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, akan mendapatkan manfaat. Adapun beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh seseorang yang selalu berbaik sangka adalah sebagai berikut. 1. Hidup menjadi tenang dan optimis. Seseorang yang berbaik sangka atau berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan. Dan juga akan selalu bersabar apabila mendapatkan ujian serta cobaan. Hal ini akan menjadikan hidupnya tenang dan penuh optimis. Yang kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Karena di setiap ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya, tentu akan ada hikmah di balik setiap kejadian itu. Yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh. Sifat atau berbaik sangka kepada orang lain akan menumbuhkan pribadi yang tangguh di dalam menghadapi setiap keadaan. Yang keempat, menjadikan seseorang teguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Yang kelima, menjadikan seseorang lebih kreatif lagi di dalam hidupnya. Yang keenam, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Yang ketujuh, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Dan yang kedelapan, terhindar dari penyesalan dan hubungan dengan sesama. Yang terakhir, yaitu yang kesembilan, selalu tenang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Itulah beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh seseorang yang memiliki sifat husnuzon atau berbaik sangka kepada orang lain. Anak-anakku sekalian, Ibu rasa kalian cukup memahami mengenai materi menghiasi diri dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Baik sangka dan amal soleh merupakan akhlak mulia yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya akan membawa kita meraih keharmonisan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itulah, marilah kita selalu berbaik sangka kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Dan marilah sama-sama kita saling introspeksi diri. Jika di hati kita masih ada sifat berburuk sangka kepada orang lain, marilah kita hilangkan sifat tersebut. Karena berburuk sangka akan merupakan sifat tercela yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Demikianlah anak-anakku sekalian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kalian pelajari dari awal sampai akhir dapat bermanfaat dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di akhir materi ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu mengisi soal sebanyak 20 soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan sampai selesai.
Baik, marilah kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.